dan patut kita sebagai orang muslim pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih mempunyai modal untuk selalu semangat mendapatkan untung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jeripaya kita untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri majelis maulid di setiap rutinan yang diadakan oleh Masjid Al-Kautsar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada setiap teman-teman saudara yang selalu semangat dalam mensiarkan majelis-majelis seperti ini. Dan ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kita kepada ilmu. Dengan cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama ulama, mengumpulkan kita bersama sulaha, karena seseorang itu dikumpulkan oleh Allah bersama kelompok yang dicintai oleh orang tersebut. Kalau cinta sama ilmu, pasti cinta sama ulama, cinta sama majelis taklim, cinta sama sulaha. Semoga dengan kita meluangkan waktu kita dengan menghadiri majelis seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri pertamanya dan untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat masih mengkaji kitab Syarhul Ainiyah, qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menerangkan sejarah kehidupan manaqib para aulia, para ulama, orang ahli zuhud, orang ahli wara', orang ahli ilmu, orang ahli hadis, orang ahli ibadah. Semoga dengan kita membahas dan mengkaji, mendengarkan kehidupan mereka, kemuliaan mereka, semoga kita diberi cinta kepada mereka dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas salah satu manaqib dari ulama yang sangat luar biasa, ulama yang sangat istimewa sekali, yang tidak asing di telinga pecinta ulama, yang namanya adalah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mempunyai anak namanya Abdurrahman. Biasanya beliau itu dipanggil Abu Abdurrahman, abahnya Abdurrahman. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di qasidah beliau Al-Ainiyah, bismillahirrahmanirrahim, wa ibnul mubaraki walladhi sabaqal ula fi zuhdihi Dawud tayyil awra'i. Dan Imam Abdullah ibnul Mubarak yang telah sampai di derajat yang paling tinggi dalam kedudukan sifat wara'. Sifat wara' sering kita dengarkan. Wara' adalah tarkus syubuhat khaufan lil wuku' fil muharramat. Meninggalkan sesuatu yang remang-remang, meninggalkan sesuatu yang syubhat, walaupun aslinya mungkin halal, tapi kita anggap itu syubhat. Remang-remang halal bisa haram, ditinggalkan yang syubhat karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Itu namanya adalah sifat wara' yang hampir tidak ada di zaman akhir. Semoga kita mempunyai sedikit dari sifat wara' ini, yang mana sifat wara' adalah satu dari 5 pilar thariqah Bani Alawi. Thariqah Bani Alawi mempunyai 5 pilar, 5 pondasi. Siapa orang yang mempunyai 5 sifat ini, walaupun dia bukan Habib, walaupun dia bukan keturunannya Nabi Muhammad, kelak di akhirat, di hari kiamat, dia dikumpulkan bersama para dzurriyyahnya Rasulullah SAW yang kenceng-kenceng, yang ulama, yang aulia. 5 harus dihafalkan ketika mendengarkan, niat untuk mengamalkannya semampu kita. Yang pertama adalah ilmu, ngaji rek, hadir majelis taklim, li iso mondok.
ngaji, belajar ilmu agama maksudnya. Apalagi ilmu yang wajib, tidak terkecuali siapapun orang muslim sudah balik mukallaf, dia diwajibkan untuk belajar ilmu agama yang wajib. Yang wajib. Jadi fardu wajib itu dibagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain sering kita paham, sering kita dengarkan. Fardu ain adalah sesuatu yang wajib yang harus diketahui oleh setiap individu pribadi seseorang. Wajibnya sholat, tata cara istinja, tata cara wudhu, mandi besar, puasa Ramadan, zakat, haji dan lain sebagainya. Wajib kita mengetahuinya tanpa ada alasan. Nah, ada lagi fardu kifayah. Fardu kifayah itu enggak wajib kepada setiap orang muslim. Apabila ada satu dari golongan tersebut telah melakukannya, seperti sholat jenazah, seperti menjawab salam ketika ada yang uluk salam kepada suatu kelompok, memandikan mayit. Orang muslim jadi dokter walaupun satu, itu fardu kifayah, jadi dokter walaupun satu di suatu tempat. Nah, apalagi menguburkan mayit, itu fardu kifayah. Mengkafani mayit, banyak dari fardu kifayah yang wajib juga kita ketahui dan kita laksanakan. Akan tetapi kewajibannya tidak seberat fardu ain. Nah, fardu ain ini mencari ilmu, fardu ain hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Mencari ilmu yang wajib itu hukumnya wajib terhadap setiap orang muslim, laki-laki atau wanita yang muslimah. Hukumnya sholat wajib, sehingga mau nggak mau mengetahui cara sholat itu hukumnya wajib. Nggak bisa sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu sah kecuali kalau kita mengetahui caranya. Nah, untuk kita sampai kepada kesahan dan gugurnya kita melakukan yang wajib butuh ilmu. Maka mencari ilmu untuk ibadah yang wajib hukumnya wajib. Maka yang pertama adalah ilmu, yang kedua al-amal, mengamalkan ilmunya. Seperti contoh permisalan orang yang mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, seperti orang sakit batuk pilek, hidung tersumbat, ya, itu sumpek gak enak, terganggu, ngomongnya terganggu, tidurnya terganggu, sak macamnya wis, itu dia pergi ke apotek. Pergi ke apotek beli obat batuk dan flu. Ya, apa obat batuk dan flu? Apa? Isagrip, ya. OPH, Kombe, Plus dan lain sebagainya. Macam-macam. Ya, saya mau beli obat. Ya, ini berapa harganya, dikasih uang. Sudah diambil, dibawa dok sampai rumah, enggak diminum. Manfaat apa enggak obatnya? Enggak manfaat. Obat tadi itu mungkin bisa menyembuhkan sakit kita apabila kita konsumsi, kita minum habis makan, seger, mari cantuk, mari pijet, minum jamu, minum obat, bismillah, tidur, keringetan, besoknya insya Allah sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Punya obat tapi nggak diminum, punya ilmu tapi nggak diamalkan, manfaatnya apa ilmunya? Kita nambah ilmu, hadir majelis taklim, setiap mendengarkan ilmu niat untuk diamalkan. Diamalkan nggak diamalkan, pokoknya sudah ada niat. Itu nanti kita bahas termasuk kalam mutiaranya Imam Abdullah bin Mubarak. Mengamalkan ilmu. Yang ketiga al-ikhlas, mempunyai sifat ikhlas, hanya berharap ridha Allah, pahala dari Allah ketika mengamalkan ilmu. Ketika mengamalkan ilmu, ikhlas, tidak menginginkan uang, tidak menginginkan pujian, tidak tergiur dengan jabatan dan lain sebagainya. Tidak ingin dilihat oleh orang, didengarkan oleh orang, yang penting dakwah, yang penting mengamalkan amal ibadah, amal soleh, bantu orang, melaksanakan aktivitas taat-taat itu, syiar-syiar Allah, ikhlas hanya karena Allah. Dipuji, diejek, diberi nggak diberi, banyak sedikit, dihormati nggak dihormati, didengarkan nggak didengarkan, yang penting melakukan taat, itu ikhlas, itu harganya mahal. Sebuah ibadah batin yang paling berharga, yang paling istimewa, yang terangkat ke langit, itu adalah sifat ikhlas. Sifat ikhlas, mahal harganya ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang keempat, ini sifat wara'.
Menjaga dalam agamanya, menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga kakinya, kemaluannya, tangannya agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang bukan haram, sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu sifat wara'. Yang kelima adalah sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 sifat ini, 5 perkara ini yang dimiliki oleh seseorang, walaupun dia bukan termasuk dzurriyyahnya Nabi Muhammad, dia bakal digolongkan oleh Allah bersama para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mempunyai 5 sifat ini, sifat-sifat yang mulia. Itu pencetus pertama seseorang yang mendapatkan ilmu ini adalah yang ngarang kitab ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tanya sama gurunya, ya Habib Abdullah Al-Haddad, sumber pondasi akarnya thariqah kita Bani Alawi itu apa? Dijawab itu sama Habib Abdullah Al-Haddad, al-ilm, amal, ikhlas, wara' dan khauf. Semoga kita mempunyai sifat yang mulia ini. Nah, Abdullah bin Mubarak ini mempunyai 5 sifat ini. Masya Allah. Ini dikatakan namanya Abdullah bin Mubarak, punya anak namanya Abdurrahman, orang alim. Beliau lahir di Khurasan. Khurasan itu di kota India. Khurasan ini tempat lahirnya Dajjal yang bakal keluar nanti di akhir zaman. Nanti keluarnya Dajjal dari Khurasan. Ya, semoga kita nggak ketemu sama Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Dajjal iki medeni rek fitnahnya paling dahsyat sedunia. Allah enggak menciptakan fitnah mulai Nabi Adam sampai hari kiamat sedahsyat apa? Fitnahnya Dajjal. Bagaimana selamat dari fitnahnya Dajjal yang keluar dari Khurasan ini? Kalau hari Jumat jangan sampai tidak membaca surat Kahfi. Ya, jangan sampai tidak membaca surat Kahfi. Baca surat Kahfi hari Jumat. Dan kalau mau tidur membaca 10 ayat pertama di surat Kahfi, 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir sebelum tidur kalau sempat, dan harus disempatkan. Seperti Nabi Muhammad ketika kalau mau salam, sebelum salam ketika tasyahud akhir, apa salah satu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Saya minta perlindungan darimu ya Allah dari adab kubur. Min adabin nar, adabnya neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi Muhammad yang satu makhluk yang pasti aman dari Dajjal. Dajjal gak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Itu loh minta perlindungan dari Allah, kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Takut Nabi Muhammad karena kena fitnahnya Dajjal, bukan. Ngajari umatnya agar membaca doa tersebut yang timbulnya dari Khurasan ini. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak ini sepakat ulama atas keilmuan beliau, kezuhudan beliau, kesolehan beliau. Ketika disebut ma'ruf di negara-negara Arab itu, siapa orang yang menyebutkan namanya Abdullah bin Mubarak, di tempat itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sanubari seseorang yang hadir di suatu tempat dan dikisahkan kisahnya Abdullah bin Mubarak, hati orang-orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan satu rahmat saja dari Allah cukup agar menjadi modal kita masuk surga. Satu saja rahmat dari Allah kita dikasih cukup selamat dunia sampai akhirat. Ketika disebutkan nama Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Nah, ini termasuk ulama tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Beliau ini termasuk muridnya tabi'in. Dilahirkan pada tahun 119. Ada yang mengatakan dilahirkan di tahun 118. Meninggal pada tahun 181 sehingga umurnya 63 tahun. Seperti umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau ke aktivitas beliau itu setiap tahun ganti-ganti. Jadi tahun ini haji, ibadah. Haji atau ibadah. Tahun setelahnya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke golek perang. Memerangi kaum orang-orang kafir. Setahun ibadah, setahun perang. Setahun ibadah, setahun perang. Seperti itu sampai meninggal. Nah, pada tahun yang beliau itu berperang, ketika pulang dari peperangan itu beliau meninggal dunia. Sehingga dikubur di Furat, di Marwah, ya di Marwah. Tinggalnya di Khorasan. Abahnya ini budak. Namanya Syekh Mubarak. Abahnya dulu budak yang dimiliki oleh orang Turki. Oleh orang Turki. Ibunya orang Turki juga. Nah, kok bisa Abdullah bin Mubarak ini menjadi orang alim, menjadi wali, menjadi ahli zuhud, menjadi ahli warok gara-gara wong tuane. Orang tuanya orang baik, bapaknya itu orang perfect dalam sifat zuhud dan waroknya. Dulu abahnya itu sebelum memiliki anak Abdullah ini menjadi budak oleh sayyidnya tuannya. Nah, sayyidnya ini pedagang kaya. Pada suatu hari punya kebun. Pada suatu hari kedatangan tamu. Dipanggil ini Mubarak ini. Ya Mubarak, ini saya kedatangan tamu istimewa. Saya minta ke Anda untuk memilihkan anggur di kebunnya yang rasanya manis. Pilih yang rasanya manis yang mana, inti suguhkan, inti hidangkan kepada tamu yang istimewa ini. Ya. Kemudian diambilkan sama Mubarak ini. Diambilkan anggur, dikasihkan ke tamunya. Coba sama tamunya, kecut dilepeh sama tamunya. Bak sopo iki sing jokono anggur kecut iki. Marah tamunya. Marahi Mubarak, wahai Mubarak, pilihkan anggur yang enak, ini kecut anggurnya. Masih belum matang. Oh, minta maaf, terima kasih. Diambil lagi anggur-anggur yang menurut Mubarak ini enak, manis, sedap dimakan. Dimakan sama tuannya, dilepeh soalnya gak enak, kecut, pahit. 2 kali, ketiga kali dimarahi sama tuannya. Mubarak, kau kerja sama saya menjadi hamba saya itu bertahun-tahun, gak bisa membedakan tak? Yang mana yang pahit, yang mana yang manis, gak bisa membedakan. Apa kata Mubarak? Wahai tuanku, aku di sini engkau perintahkan untuk menjaga saja, tidak pernah kau perintahkan untuk mencicipi. Ketahuilah, selama aku ini menjaga kebunmu, saya enggak pernah mengambil dan mencoba satu butir pun dari anggurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini termasuk waroknya Imam Mubarak. Nikah sama perempuan solihah, keluar anaknya soleh, anaknya alim, anaknya warok, ahli zuhud, bersih hatinya karena abahnya pabriknya bagus, produksinya bagus, bersih, anaknya bersih. Semoga yang belum nikah, nikah dulu. Kalau sudah nikah, semoga mempunyai anak yang soleh, solihah, bisa menjadi tabungan kita setelah kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau banyak ulama yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kedudukan beliau, keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya, tawaduknya, ibadahnya, dermawannya, gak pelit. dikatakan oleh oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada imam di dunia ini yang saya cintai, orang alim yang sangat saya muliakan kecuali 4 pada zamannya ya. 4. Yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Muhammad bin Zaid, yang ketiga Ibnul Mubarak, yang keempat Imam Sufyan bin Uyainah. 4 ulama ini wis suhune ulama, suhune sulaha, orang-orang yang sangat mulia pada zamannya, orang ahli fikih, alim, suka mencari ilmu dimanapun. Ada ulama didatangi sama Abdullah bin Mubarakin. Kalau sekarang itu dimanapun majelis taklim didatengin. Masya Allah, Indonesia ini negara yang sangat istimewa. Tidak ada larangan kita untuk mengadakan majelis, tidak ada larangan untuk mengadakan maulid dan lain sebagainya. Sering kita sebutkan, coba kalau sampean pergi ke Mekah,
sampean pergi ke Madinah, sampean baca maulid di hadapannya Nabi Muhammad, baca maulid di latarannya Masjid Nabawi, kalau itu 3-4 tahun yang lalu, itu langsung wis polisi sudah ngumpul, tentara ngumpul di hadapan kita. Ayo haram, syirik, bid'ah, tak boleh, hukumnya haram, tak boleh berdoa ngadap kiblat, berdoa ngadap Nabi Muhammad tak boleh, harus ngadap kiblat. Kita mengadakan maulid kepada sang Nabi, dilahirkan di Makkah, dikubur di Madinah, lu tidak boleh. Mau ngapain? Kita orang di Indonesia, masya Allah, majelis taklim di mana-mana, Pak. Maulid di mana-mana, ulama banyak. Nah ini, Abdullah bin Mubarak kemana-mana mencari ilmu. Beliau termasuk orang yang nggak senang keluar rumah ketika di tahun yang beliau ibadah. Kenapa? Ngapain di rumahnya? Baca hadis, ngaji, murojaah kitab. Disempatkan waktunya. Banyak baca kitab, ngaji, murojaah. Ditanya sama teman-temannya, Abdullah bin Mubarak, ala tastauhish? Apakah engkau enggak merasakan bosan? Apakah engkau enggak merasakan sumpek, gundah? Gak kepingin healing kan? Nang cobaan rondo, nang cobaan pelangi, cobaan putri, mau ke Batu Ndiku, PNS, ya Batu Nek spektakuler. Mau ke Mok Matos tidak bosan tak di rumah doa. Apa kata sahabat Imam Abdullah bin Mubarak? Apa? Kaifa astauhish wa ma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku gundah? Bagaimana aku sumpah bosan dan saya bersama Nabi Muhammad terus di rumah saya baca hadis, menghadirkan Nabi Muhammad ketika beliau membaca hadis. Ini butuh kita sifat-sifat seperti ini. Kita betahnya ketika ngapain ya ikhwan? Kita kerasannya itu ketika ngapain? Lihat Instagram, HP-an, buka YouTube, TikTok-an, cek sound, ya. Agustus ini cek sound dan indi, ya Pak Rek. Nggih hadir biasa ya. Ya. Kerasannya di mana kita ini? Baca Quran kerasan tak? Hadir majelis taklim jam setengah kerasan tak? Mana? Mana yang ngomong cinta sama Nabi? Mana yang bangga sama nabinya? Mana yang menganggap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala? Mana yang kepingin syafaatnya Nabi? Mana orang-orang yang kepingin selamat mlebu surga? Tapi kok gak diikuti jalannya surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka sama saja dia itu memudahkan dirinya untuk menuju surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan ulama, bukan perkataannya Habib, bukan perkataannya kiai, perkataannya Nabi Muhammad SAW. Sapa wong sing melaku cek ngintukno ilmu, dapat ilmu, baca taklim, maulid, ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, dia sama saja memudahkan dirinya untuk menuju jalan ke surga. Semoga jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, kemana-mana cari ilmu. Kalau cara sekarang ini kemana-mana hadir majelis taklim. Selama kita nggak ada udzur, nggak sibuk, hadir. Niat mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ini termasuk orang yang tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Orangnya sangat dermawan. Orang kerja, tukang kayu beliau ini. Ulama ya tukang kayu. Ya. Jadi ulama bukan tukang amplop, tapi ulama juga kerja. Tidak menjual agamanya dengan uangnya, dengan harta, dengan tidak mendapatkan uang, menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Lah, beliau juga kerja. Kana najjaron, tukang kayu. Itu beliau dermawan. Enggak mau makan kecuali sama tamu. Tidak mau makan kecuali sama tamu. Dan banyak dari umur beliau, hari-hari beliau itu siangnya dalam keadaan berpuasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau sudah dekat sama Allah, minta apa kepada Allah dikasih, ya ikhwan. Kita kepingin qabul hajat, kita kepingin dosa diampuni, kita kepingin macam-macam keinginan setiap manusia. Syekh Abu Bakar bin Salim yang tadi disebutkan qasidahnya itu termasuk salah satu doa beliau apa? Allahumma hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, kebutuhan kita hajat kita itu banyak ya Allah,
kabulkan hajat kita. Hajat kita banyak sebagai manusia. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi balik kita berdoa kepada Allah, sering berdoa sama Allah tapi enggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Mungkin ketika berdoa enggak adab sama Allah. Ketika berdoa enggak pakai tata cara agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjanjikan siapa orang yang berdoa kepada saya pasti saya ijabahin. Kita nuntut Allah, kenapa kok enggak ngijabahi doa kita? Tapi kita enggak menuntut diri kita. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah? Nah, kita menyalahkan Allah padahal kita yang salah. Berdoa tidak ngadap kiblat. Padahal dia bisa ngadap kiblat. Berdoa enggak punya wudu. Berdoa hatinya mikiri HP. Berdoa hatinya enggak khusyuk. Berdoa tidak dimulai dengan hamdalah sama sholawat sama Nabi. Berdoa enggak ditutup dengan hamdalah dan sholawat sama Nabi. Kepingin doanya dikabulkan. Berdoa makanannya haram. Berdoa lihat yang haram. Berdoa tapi mulutnya suka berbohong. Kepingin diijabahi sama Allah dari mana? Ini penyakit-penyakit yang masih kita miliki. Saestu, terus saestu. Beneran ini. Penyakit yang masih kita miliki. Banyak orang sehat badannya tapi sakit hatinya. Banyak orang sehat hatinya walaupun badannya sakit. Nah, kita kepingin dohir kita sehat, batin kita juga sehat. Dengan apa? Ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ngikuti perintahnya Nabi Muhammad, ibadah sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, dengan sholawat macam-macam, bakti kepada orang tua, sodako, sholat jamaah di masjid sama macam ini banyak taat-taat itu. Nah, Abdullah bin Mubarak termasuk orang yang tidak beliau berdoa kecuali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita beliau ini didatangi oleh salah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Ngomong sama curhat, sambat sama sahabat Imam Abdullah bin Mubarak, "Wahai Ibnul Mubarak, anaknya Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ud'ullah li an ara, doakan saya biar bisa melihat." Kemudian dekat sini, orang sini. Berdiri Imam Abdullah bin Mubarak dan orang yang buta di sebelahnya, mengangkat tangannya dalam keadaan berdiri, berdoa lama sama Allah Subhanahu wa taala, merem. Kemudian melek, dilihat orang yang buta sudah bisa melihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak apa karek? Sangat enak. Itu berkatnya orang kumpul orang soleh. Jangan pernah menjauh dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, bukan sembarang orang-orang ilmu. Wong ustaz iku akeh, ulama iku akeh, tapi ulama sing gawena iku sing dicedheki. Ulama yang kencang, sirat mustaqim. Oh, Masya Allah, kiai-kiai kita banyak seperti itu. Habaib kita banyak yang baik-baik, itu didekati, dihadiri majelis taklimnya. Itu agar apa? Agar kita mendapatkan barokah mereka. Kalau sempat kita minta doa dari mereka, doain gini, dibarengi dengan husnudzon di hati kita, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Fudail bin Iyad, salah satu ulama yang besar. Itu sudah kita bahas mungkin manakibnya. Itu paling ngefans sama Abdullah bin Mubarak ini. Paling cinta. Wallahi demi Allah, mata saya ini tidak pernah melihat orang sealim, sesoleh Abdullah bin Mubarak. Wis, Masya Allah. Seseorang yang dicintai oleh Imam Fudail bin Iyad, wali besar, alim. Nah, kata Imam Abi Ruzmah mengatakan, Imam Abi Ruzmah ini mengatakan, tidak ada sifat-sifat yang baik kecuali sudah terkumpul di Imam Abdullah bin Mubarak. Sifat malu, loman, dermawan, akhlak yang baik, berteman yang dengan baik, ngajak ngobrolnya itu komunikasinya enak sama orang, zuhud, wara, semua sifat-sifat yang baik terkumpul. Gudangnya adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Nah, pernah itu ada ulama namanya Zakaria bin Addi. Pernah pada suatu malam tidur dimimpeni sama Abdullah bin Mubarak setelah Abdullah bin Mubarak meninggal. Abdullah bin Mubarak, bimada ghafarallahu lak? Sebab apa Allah mengampunimu? Coba dengarkan, jangan lupa cerita ini ya. Jangan lupa cerita ini.
Dengan apa? Sebab apa engkau Allah mengampunimu? Ibadahmu banyak, ya kan? Ibadahmu banyak. Orang soleh ente. Sebab apa? Apa sebabnya? Kata dia, disebutkan di kitab ini, ghafarali birihlati fil hadis. Allah mengampuni saya karena saya selalu rihlah bepergian untuk mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum, kita, saya, antum, jenengan sedaya setiap hadir majelis taklim niat, ya Allah, saya niat seperti apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Gitu. Setiap hadir majelis taklim, sepedaan, mobil, niat ngambil hadis dari ulama ini, ngambil ilmu dari ulama ini, dari ustadz ini, nyambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niru Abdullah bin Mubarak. Semoga dengan niat saya seperti ini, ya Allah, kau ampuni dosa-dosa saya sehingga engkau merahmati saya, mlebu surga, ketemu ambil Abdullah bin Mubarak. Enak apa enggak? Nah, itu pentingnya kita niat dalam setiap ibadah, aktivitas kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ditanya Abdullah bin Mubarak, engkau sudah sepuh, sudah umur berapa? Umurnya 63, masih tetap hadir majelis taklim seperti bapak ini, masya Allah. Semoga panjang umur dan afiat. Orang-orang sepuh yang senang hadir majelis taklim, saya iri, kepingin semoga tuanya kita nanti seperti orang-orang seperti mereka. Ya, nggak mungkin orang ketika masa tuanya itu cinta ilmu, kecuali masa mudanya pasti cinta ilmu. Nggak mungkin orang masa tuanya cinta sama ulama, sama ustadz, kecuali masa mudanya cinta sama ulama. Nggak mungkin orang tuwek, sudah tua, sholat jamaah di masjid, kecuali masa mudanya pasti baik. Ini muda-muda, anak-anak yang muda-muda ini calon orang-orang tua yang istiqomah, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu ditanya, Pak, sampean kok sik wis sampun sepah, sudah tua, kok sik hadir majelis taklim, kok sik mencari ilmu? Itu ditanya Abdullah bin Mubarak. Apa katanya? Sampai kapan mau cari ilmu? Sampai kapan mau hadir majelis taklim? Dapat wejangan nasihat, diingatkan sama yang ngisi itu, ayo cari ilmu, ayo ibadah, diingatkan sebulan, seminggu sekali, sebulan sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Itu Pak, kebanyakan waktu kita ghaflah, kebanyakan waktu kita itu lalai dari ilmu, lalai dari Allah. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, masjid ini masya Allah banyak aktivitasnya, anak-anak mudanya dibantu sama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh untuk memakmurkan masjid. Nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sampai kapan mau hadir majelis taklim, wahai Abdullah bin Mubarak? Kata Abdullah bin Mubarak, ila an amut, sampai mati, ya, sampai meninggal. Terus hidup dibuat apa kalau tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin banyak ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan Imam Abdullah bin Mubarak. Pernah pada suatu tahun, yang di tahun itu beliau itu jadwalnya haji, pergi melakukan haji. Tengah-tengah jalan sudah bawa bekal, sudah sama rombongan, ya, tengah-tengah jalan ngelihat ada perempuan sama 4 anak putri. Perempuan mempunyai 4 anak putri. Anak putrinya nangis kelaparan. Ibunya bingung, datang ke sampah, nemu dagingnya ayam yang sudah menjadi bangkai. Dibersihkan sama ibu ini, dilihat sama Abdullah bin Mubarak, dibersihkan, kemudian dibagikan kepada anak-anaknya, dipakai. Datangi sama Abdullah bin Mubarak, ya ummah, wahai seorang ibu, kau kenapa kau memberi makanan anakmu makanan yang haram? Apa kata seorang perempuan tadi ini? Uskut ya fulan, diam engkau, jangan ikut campur. Ini urusanku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini makanan haram untukmu, halal untukku. Karena saya setiap keliling ke rumah-rumah orang-orang, tetangga saya, saudara saya, nggak ada yang memberi saya rezeki, nggak ada yang memberi saya makanan agar memberi anak-anak saya dan saya juga, sehingga bangkai menjadi halal. Kenapa? Kalau nggak dimakan nanti meninggal. Kalau meninggal dan dia bisa makan sesuatu yang walaupun haram, demi menyelamatkan jiwanya, menjadi halal hukumnya. Kecuali kalau kita bisa makan milih yang haram, itu hukumnya tidak boleh. Makanya disebutkan di kitab fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan, menyebabkan halal sesuatu yang diharamkan. Salah satunya seperti masalah ini.
haram untukmu, halal untukku. Saya nggak punya makanan. Kalau nggak saya kasih makanan, anak saya meninggal. Nangis Abdullah bin Mubarak. Nangis, ya Allah, wis mulai saiki ibu, bekal saya untuk haji saya kasihkan ke jenengan semuanya. Ambil. Saya pulang, nggak melakukan haji. Ya subhanallah, itu sudah ketinggalan jauh sama rombongan. Nggak disangkain rombongannya Abdullah bin Mubarak ini ikut haji. Padahal nggak ikut pulang. Setelah teman-temannya pulang dari mana? Dari Mekah Madinah, ziarah Abdullah bin Mubarak. Apa katanya? Hajjun mabrur, hajjun mabrur. Ya apa kabarnya Abdullah bin Mubarak? Hajinya mabrur. Loh, saya nggak haji. Loh, ya apa sih nggak haji? Aku sama engkau duduk bareng di tempat sa'i, duduk bareng di Mina ngobrol. Engkau ngasih ilmu, engkau ngasih makanan saya. Mosok kau niki ngelindur. Aku makan sama engkau, aku ngomong sama engkau. Sik waras tak? Sik sadar tak? Diam dok, kaget Abdullah bin Mubarak. Datangi orang. Haji mabrur ya bin Mubarak. Semoga hajimu mabrur. Dikei sejadah ya biasanya ya. Kayak air zam-zam, kayak macam-macam. Enggak haji. Tawaf bareng sama saya kok ngomong enggak haji. Ngeramput bahasa Jawa nih. Banyak orang ngomong haji mabrur enggak haji. Bingung. Di kepikiran sehari semalam. Tidur Abdullah bin Mubarak mendengarkan suara tanpa ada wujudnya. Wahai Abdullah bin Mubarak, ya, suara tanpa ada wujudnya. Yang bahasa Arabnya seperti ini. Enggak disebutkan di kitab ini. Saya baca di kitab. Ini saya bacakan. Apa kata suaranya? Apa kata suaranya? Kata suaranya adalah wajahnya bermancar memancar cahaya besar. Iku ngomong apa? Assalamualaikum ya Abdullah. Alaysa tadri man ana? Semoga keselamatan untukmu ya Abdullah. Apakah engkau tidak kenal siapa saya? Ana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tu nabimu Muhammad. Ana habibuk fid dunya wa syafi'uk fil akhirah. Aku kekasihmu di dunia dan pemberi syafaat engkau kelak di akhirat. Apa jazakallahu ala an ummati khairan. Terima kasih atas kebaikan yang kau kasihkan kepada umatku. Ya. Ya Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, kata Nabi Muhammad. Laqad akramakallah kama akramta ummal yatama. Sesungguhnya Allah bakal memuliakanmu seperti engkau telah memuliakan ibunya anak-anak yatim 4 itu. Jadi ibu itu ditinggal oleh suaminya, meninggal. Tidak ada pekerjaan, kesian. Jadi perhatiannya Abdullah bin Mubarak kepada sang janda miskin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Allah bakal memuliakanmu seperti engkau memuliakan ibunya yatim dan anak yatim. Naam. Innallaha, sesungguhnya kau jangan bingung. Apa yang kau dengarkan dari teman-temanmu? Sesungguhnya innallaha khalaqa malakan ala suratik. Allah menciptakan suatu malaikat menjelma seperti engkau kana yantaqilu ma ahli baldatik fi manasikil hajj. Malaikat ini yang menjelma dirimu mendatangi teman-temanmu yang satu rombongan ketika engkau pergi haji. Engkau pulang nggak jadi haji. Nah, malaikat ini barengi teman-temanmu yang barusan datang ke dirimu. Ya. Wa innallaha ta'ala kataba likulli hajjin thawaba hajjatin. Semua yang haji yang haji teman-temanmu itu dikasih satu pahala saja oleh Allah. Pahala berhaji itu wis. Wa kataba laka anta thawaba sab'ina hajjah. Tapi kecuali engkau ya Abdullah bin Mubarak, kata Nabi Muhammad, kau mendapatkan haji sebanyak 70 haji. Jadi hajinya cuma sekali, tapi seakan-akan haji 70 kali. Padahal beliau nggak ikut haji. Gara-gara apa? Perhatian sama umatnya Nabi Muhammad. Apalagi janda miskin. Nah ini pentingnya kita perhatian sama umat. Kalau kita ingin diperhatikan sama Nabi Muhammad, perhatikan umat Nabi Muhammad. Kalau kepingin kita diberi syafaat Nabi Muhammad, perhatikan bantu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mungkin lupa kepada setiap umat yang memberi kebaikan kepada umatnya yang lain, temannya yang lain. Naam. La ilaha illallah. Naam. Ini Imam Abdullah bin Mubarak itu setiap haji itu minum zam-zam, minum air zam-zam.
minum air Zam-Zam. Ini air susu kira ya, minum air Zam-Zam. Itu dikatakan di salah satu riwayat, orang kalau meminum air Zam-Zam itu disunahkan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Kalau minum air Singosari, minumnya duduk. Kalau air Zam-Zam, ya itu disunahkan berdiri sambil niat. Seperti sering dengarkan ya, ma'u Zam-Zam, hadis ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung kita minumnya dengan niat apa. Nah, Abdullah bin Mubarak ini setiap mau minum air Zam-Zam, beliau itu berdoa, ya Allah, saya minum air Zam-Zam di dunia, saya minta kepadamu biar enggak ngelak di hari akhirat nanti, biar tidak haus di hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah yaumul atoshil akbar, hari haus, penghausan yang sangat dahsyat. Saya minta biar di sana enggak haus, jadi utekku di akhirat. Nah, kita sebagai mukmin, ya, otak kita ditaruh di akhirat. Semoga kita mendapatkan barokah beliau. Amin. Itu sekarang kita membahas sedikit dari kalam-kalam mutiara beliau, hikmah-hikmah beliau. Apa saja kalam-kalam beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Man bakhila bil ilmi ibtuliya bithalath. Siapa orang yang pelit terhadap ilmu, enggak mau mengajarkan ilmu, dia tahu tapi enggak mau ngasih tahu temannya, dia dikasih cobaan 3 oleh Allah. Yang pertama, umure gak dawa. Cepat mati. Yang kedua, yadhab ilmu, lupa ilmunya. Muhadir majelis taklim, tapi enggak pernah ngasih nasihat ke temannya, enggak pernah menyebarkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan ke temannya. Paling enggak buat status. Setiap ada majelis taklim, tulis di HP-nya buat status. Itu nyebarkan ilmu yang dari status dapat pahala. Ini tidak jadi dapat fadilah orang yang menyebarkan ilmu. Itu pahalanya besar ya, jangan diremehkan. Yang ketiga, lupa ilmunya. Yang ketiga itu dikasih balak cobaan oleh Allah, ngemis, minta-minta kepada pejabat pemerintah, menghinakan dirinya demi mendapatkan apa yang dimiliki oleh para pemerintah, karena dia pelit kepada ilmunya. Nah, kemudian wahai Ibnu Mubarak, manusia sejati itu siapa? Manusia sejati itu siapa? Yang dikatakan manusia, profilnya, statusnya manusia itu siapa? Kata beliau, al ulama, wong sing duwe wong sing ngaji ku menungso. Orang yang mau belajar, tawaduk dia, merasa dia enggak tahu, merasa butuh dengan ilmu, hadir majelis taklim, cinta kepada ilmu, iku menungso iku. Wong sing enggak seneng ilmu, kudu menungso. Emang kita mempunyai otak, mempunyai kekuatan, mempunyai waktu, sehat walafiat, kita sempatkan 1 jam, 1,5 jam selesai. Alhamdulillah dapat makan biasanya ya. Dimasak mulai awan. Nah, yang dikatakan lagi, famanil muluk, siapa raja-raja itu? Yang raja itu siapa? Hakikat raja kaya itu siapa? Kata Abdullah bin Mubarak, az-zuhad, orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang enggak cinta dunia. Iku rojo, itu raja. Bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan setannya, itu raja. Kalau orang yang kaya menjadi hambanya dunia. Hakikatnya hamba itu yang menghambakan diri kepada Allah. Hakikatnya raja itu yang manut oleh Allah, cintanya kepada Allah. Kalau antum baca Al-Quran di surat 20, juz 28 atau 29, surat apa itu? Saya lihatkan ya. Allah memberikan status raja itu adalah orang-orang yang ahli surga. Orang-orang surga itu yang mana mereka itu hakikatnya apa? Raja di dunia apalagi di akhirat. Allah berfirman apa? Allah berfirman, firman-Nya Allah itu di surat Al-Insan ayat 20, sampean baca. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau wahai Muhammad melihat orang-orang penghuni surga itu, kau bakal melihat kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Wa mulkan kabira, kerajaan yang sangat agung, kerajaan yang sangat mewah. Kalah istana negara Indonesia, kalah apa maneh piramid di Mesir,
kalah kerajaan Romawi, kerajaan Pak Putin, ya Pak Putin ya, kerajaan di mana? Washington DC, mana? Gedung Putih, ya bang, kalah kabeh, semua kalah. Ketika kita memandang penghuni surga, orang yang hakikatnya raja itu ya mereka, orang-orang yang dulu di dunia zuhud, punya dunia tapi nggak cinta, di hatinya nggak ada dunia, milik dunia mereka, kaya, ulama kaya, wali kaya, tapi di hatinya nggak ada uang itu, nggak ada jabatan itu, nggak ada cinta kepada itu, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya iku sing raja temenanan iku, ya iku presiden temenanan iku, wong sing mulya temenan iku ya iku. Ya itu dikatakan. Imam Syafi'i pernah ditanya. Imam Syafi'i, kalau saya dapat uang banyak, saya diwasiatkan untuk memberikan uang ini kepada aqalun nas, orang yang paling berakal di manusia ini, orang yang paling berakal, kasihkan uang ini ke mereka. Saya ngasihkan ke siapa? Presiden, insinyur, dokter, dokter Andes, orang yang punya titel, kan menurut kita mereka punya akal, akalnya lebih dari kita, pinter, dunia, ilmu dunia. Orang yang paling siapa yang kita kasihkan, orang yang paling kita diwasiatkan untuk ngasih pemberian kepada orang yang paling berakal itu kita ngasih siapa? Kata Imam Syafi'i, aqalun nas azhaduhum. Orang yang paling berakal itu adalah orang yang paling zuhud. Semoga kita punya sifat zuhud. Amin ya rabbal alamin. Naam. La ilaha illallah, itu sedikit dari kalimat yang timbul dari lisan yang mulia, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak. Naam, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata beliau itu termasuk ketawaduan beliau. Oh ini saya sebutkan dua terakhir. Beliau berkata, arba'u kalimatin intu khibat min arba'ati alaf hadis. Saya hafal 4.000 hadis. Saya rangkum 4.000 hadis itu dengan 4 perkara. 4 perkara ini intinya 4.000 hadis yang saya pelajari. Yang pertama, la tathiqanna bimra'atin. Jangan pernah percaya dengan perempuan. Ojo pernah percaya dengan perempuan. I love you. Terima kasih. Ini aku cinta kepadamu. Tukono pulsa. Ayo metu. Aku bakal menjadi istrimu yang paling setia. Ojo percaya. Jangan percaya. Walaupun sak gena-genae wedok iku, mereka itu adalah tulang yang bengkok. Ojo dikasari, engkau putul, jangan di ngalemi, jangan dibiarkan terus, engkau tambah bengkok. Tarik, ulur, tarik. Apalagi kalau belum halal, jangan sekali-kali mendekati perempuan yang bukan mahram. Tidak ada laki perempuan bukan mahram kumpul berduaan, nggak ada ceritanya itu. Pasti ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Setane, ayah kuno. Setan sing wong telu, nggak ada berduaan. Ada laki perempuan bukan mahram, itu sing ketelu sapa? Setan. Semoga kita dijauhkan. Amin ya rabbal. Coba percaya wedok. Pertama. Yang kedua, wala taghtaranna bimalin, jangan tertipu dengan uang. Bohong. Miliki uang tapi jangan tertipu, jangan mau jadi hambanya uang. Yang ketiga, wala tuhamilanna ma'idatak ma la tutik. Kalau makan jangan berlebihan. Sering kita bahas ya, bahayanya orang makan banyak. Waktu pembangunan masjid di sana ya, panjang lebar saya bahas. Cukupnya 1 piring, jangan ditambah. Ya, cukup 1 piring sudah kenyang, jangan ditambah. Itu maksudnya. Berhenti sebelum kenyang, enggak makan kecuali lapar. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Semua kesehatan dikumpulkan dalam kalimat yang saya ucapkan tadi. Kalau kita kepingin sehat walafiat, jangan makan kecuali lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Tapi ini sangat sulit. Tapi ya perlu. Ojo kabeh dimakan. Kemarin saya pengajian, ketemu sama salah satu teman saya, sering hadir majelis taklim di rumah saya.
itu pernah saya kunjungi ketika dia sakit minta maaf kencing batu. Kencing batu, so kencing emas enak ya. Kencing batu iki. Ya Allah. Itu saya tanya, apa? Oh, iya Beb, saya enggak makannya banyak, enggak jaga makan, suka makan minum yang mengandung gula. Ya, teh pucuk, soda, pemane. Iki pabrik teh pucuk rungokno YouTube di sini ya. Makan sesuatu yang mengandung gula. Nah, minta maaf, orang Jawa saya ben undangan dikekno kopi, dikekno teh, mesti gak ngombe teh, gak ngombe kopi, ngombe banyu gula. Ngombe banyu gula. Ojo akeh-akeh gula rek. Buat teh, buat kopi, jangan banyak-banyak, gak nikmat. Rasa tehnya hilang, rasa kopinya hilang. Dikit aja. Itu bahaya. Sesuatu yang berlebihan itu kebalik nanti. Gak bagus. Tengah-tengah saja. Jangan berlebihan makan. Yang ketiga, yang keempat, wa ta'lam minal ilmi ma yanfa'uka faqat. Jangan belajar ilmu kecuali yang bermanfaat. Jangan belajar ilmu kecuali yang manfaat. Ilmu agama, ilmu kerja, nambal ban, ngecas HP, ini itu. Ojo belajar ngeslot, ya apa sih ngeslot menang? TikTok kali ku carane apa sih? Ojo belajar ngono. Ya apa carane cek ngene? Carane cek ngene ya apa? Carane nembak perempuan biar berhasil bagaimana? Itu enggak ada manfaatnya. Ngapain dipelajarin? Nah, itu madarat sama kita, naudzubillah, itu naudzubillah. Yang terakhir. Beliau berkata, "Man ana hatta yuktaba qauli." Siapa saya sampai kalimat saya, manakib saya, kalam mutiara saya ditulis sama orang-orang banyak. Siapa saya? Enggak pantas saya itu. Saya itu bukan orang alim. Saya itu bukan orang soleh. Kenapa? Jangan sampai kalam mutiara saya ditulis. Saking tawadu, kita ngomong gitu karena kita nggak punya kalam mutiara, karena kita nggak ada hikmahnya, karena kita nggak punya ilmu. Tapi beliau orang alim, tawadu. Semakin kita tawadu, semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meninggoya tok, sombong, diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimuliakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, masyarakat kita, itu dijadikan orang-orang yang soleh, cinta sama orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada kelebihnya saya minta maaf. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fis sarairi qad ta'ali madihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna. Narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyyihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa tsabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha dar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dabil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fahaqqik sulana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa gma' kullaman adana wandur ilaina waskina ka'sal hana
واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين